Oke, Leo, Mei 2022, kita lihat. Second house. Second house itu bicara tentang uang, bicara tentang kekayaan, wealth, juga bicara tentang keluarga, ya. Oke, kita lihat Leo. The Devil, Ace of Cups, Five of Cups, the Fool, Gila, main energinya The Devil lagi. Apaan ini? Aduh. Apa ini ya? Sini second house. Okay, so second house is yeah, about family, about wealth. Aku ngelihat di sini maybe you're madly in love with someone, madly in love, obsessed. You're obsessed with someone. Karena tunggu, The Devil ini juga bicara tentang obsessed with money sih sebenarnya. Wait. Oke.
Aku ngeliat di sini ada the devil, ada dua the devil di sini. Bicara tentang, aku nggak tahu ini kamu apa bukan, karena ada sebagian aku ngerasa ini energi kamu, tapi ada sebagian lagi aku ngerasa ini bukan energi kamu. Kalau bukan energi kamu berarti orang yang dealing sama kamu, orang yang ada di kepala kamu, gitu. Siapapun itu, oke? Aku ngeliat di sini ada kemarahan, ya, ada amarah di sini. Ada juga obsesi, tapi ada juga kemarahan. Ya, ini antara obsesi dan kemarahan bisa jadi bukan dalam diri satu orang. Ada yang sedang mengalami obsesi dalam perasaan, ada yang mengalami perasaan marah. Aku ngerasa di sini gini. Balik lagi ya, ini aku nggak tahu ini energi siapa. Tapi jangan ngambil plek-plekan ini semua buat kamu, oke? Karena ini general. Yang aku rasain, aku baca hanya apa yang aku rasain di sini. Ada kemarahan dalam diri kamu, tapi sekaligus ada rasa menyesal. Mungkin sama diri sendiri. Mungkin sama diri sendiri. Kayak orang yang capek sama sebuah situasi. Aku nggak tahu nih situasinya apa. But aku ngerasa kayak ada amarah di dalam diri kamu. Mungkin kamu mencintai seseorang yang tidak disukai oleh keluarga kamu. Atau kamu marah sama dirimu sendiri. Karena kamu mencintai seseorang, tapi kamu gak bisa bersama dia. Dengan apapun alasannya. Aku gak tahu alasannya apa, tapi dengan alasan apapun. Intinya, kamu marah sama diri kamu sendiri. Atau mungkin marah sama orang tua kalau kamu, misalnya kamu tidak disetujui, itu juga kamu marah juga sama orang tua. Gitu. Tapi marah di sini bukan berarti berantem ya. Marah di sini ada di dalam. Ada kemarahan. Kayak gua nggak bisa sama orang yang gue mau gara-gara kalian. Gua nggak bisa begini, kayak ada perasaan mendalam, amarah yang mendalam, rasa menyesal yang mendalam, rasa kepasrahan, bukan kepasrahan juga sebenarnya, ketidakberdayaan. Kayak mungkin kamu mencoba mengikuti apa keinginan orang tuamu sampai di umurmu tertentu. Sampai kamu harus tidak bersama orang yang kamu inginkan. Kayak ada rasa sacrifice di sini. Maybe you sacrifice your own self, hati kamu sendiri, hanya untuk mungkin menyenangkan keluarga kamu. Atau kamu sacrifice karena kamu tidak mau menyakiti seseorang. Ada rasa seperti itu. Dan ini antara kepasrahan, ketidakberdayaan sama amarah ini ngumpul jadi satu, tabrakan di dalam. And I feel like you still love someone. Atau kamu bisa jadi ini bukan tentang cinta, tapi lebih kepada kamu merasa kebahagiaan kamu diambil. Kayak kamu merasa apa ya? Ada blaming loh di sini, aku ngerasanya kayak you blame someone or you blame your parents, dua-duanya. Ada rasa menyalahkan, ada rage di sini, ada dua the devil, ada rage, ada kemarahan gitu loh. Kayak mungkin kamu marah sama orang tua karena kamu sekarang jadi orang yang mungkin kurang bisa untuk berusaha misalnya, atau kamu banyak takutnya
ada rasa menyalahkan sih. Tapi bisa jadi yang paling besar adalah rasa menyalahkan karena kamu merasa sacrifice, merasa kamu yang harus menyerahkan diri kamu, menyerahkan kebahagiaan kamu. Kamu merasa kayak kok harus gue yang mengorbankan diri. Atau bisa jadi ini sudah lewat. Dan bisa jadi juga kamu yang tadi aku bilang ya, bisa jadi juga ini amarah sama diri sendiri. Kayak kamu merasa kok gue bego banget jadi orang, kok gue goblok banget jadi orang. Untuk memulai sesuatu yang baru aja kok gue susah banget gitu. Tapi jelas di sini ada tendensinya marah sih, amarah besar menurutku. Kalau sampai the devil keluar 2 tuh, I don't know. I mean like it represents anger. Bisa jadi juga yang tadi aku bilang secara emosional. Bisa jadi juga kamu terobsesi kepada seseorang yang kamu inginkan tapi kamu tidak bisa dapatkan. Dan untuk kamu yang marah sama diri sendiri, kalau aku lihatnya, kayak kamu capek dengan situasi kehidupan kamu. Ini ada rasa orang juga marah, ada rasa orang exhausted, lelah gitu sama kehidupannya. Lelah jadi orang yang penuh dengan rasa takut. Lelah jadi orang yang nggak mampu untuk bisa expressing their emotion gitu. Padahal ini Leo ya. Leo itu very expressive biasanya. Dan di sini ada Ace of Pentacles. So aku ngerasa di sini kayak kamu udah capek dengan semua kejadian-kejadian, udah capek dengan semua blok-blok gitu loh di dalam diri kamu. Kamu pengen keluar dari itu semua dan kamu kayak pengen sesuatu yang baru. Dan di sini ada advice ya. Di sini ada advice, di sini dibilang untuk lebih memaafkan diri kamu sendiri dan lebih mencintai diri kamu sendiri. Jadi ibaratnya gini, dengan kamu marah tidak akan menghasilkan apa-apa. Bukan gak boleh. Tapi apa hasil yang dihasilkan dari amarah yang begitu besar dan menyalahkan diri sendiri? Gak ada. Itu hanyalah reaksi dari kita punya perasaan depression. Bukan depression. Ya depression iya. Desperate. Kayak orang yang frustasi. Nah ini bicara tentang frustasi. Orang yang frustasi karena apa yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan. Tapi di sini ada advice dibilang, yang tadi aku bilang, buat apa kamu begitu? Lebih baik kamu lihat apa pelajarannya. Kalau kamu tidak sanggup kayak gitu, coaching. Biar kamu lebih ada bimbingan, biar kamu juga lebih adem. Belajar untuk melihat segala sesuatu sebagai sebuah pelajaran yang dimana bahkan akan lifting you up gitu loh. Dan tapi aku ngeliat di sini sih, ujungnya kayaknya kelihatannya kamu akan berusaha untuk keluar dari situasi ini dan mulai lebih mau open sama kemungkinan. Mungkin dulu kamu orang yang takut sama perubahan, mungkin kamu takut untuk melihat kemungkinan. Kayak you fear of the unknown. Kamu takut akan sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang tidak dalam genggaman kamu. So, the devil itu juga bicara tentang kontrol. So, you control your emotionnya tuh bukan kontrol dengan baik, tapi lebih ke arah menekan emosi.
bukan meregulasi tapi menekan, repressing gitu. Dan di sini dua Ace of Cups di sini juga aku ngelihat lebih ke arah healing. So this is the time that you are healing yourself. Ya, di sini juga ada King of Cups, orang yang repressing their emotion. Dan akhirnya kenapa gue nggak ngelakuin ini? Kenapa dulu gue nggak kayak gini? Kenapa? Pokoknya semua kenapa itu ada di dalam pikiran kamu. Gue harusnya nggak ngelakuin ini, kayak marah sama diri sendiri. Probably ini udah lewat. Kamu sekarang ada di posisi ini, bisa jadi nggak. Kalau yang belum, ya ini akan kamu lewatin. Kalau yang udah, mungkin kamu akan ngelewatin si the full and ya you feel yourself stupid also gitu. Kamu merasa kayak gue goblok banget, gue tuh bego begini, aduh gue bodoh banget gitu. And then you know that you don't want to be that person anymore. Dan di sini juga bicara tentang suatu growth, perubahan juga di sini. And actually this is the time that universe is giving you something juga sih kalau aku lihat. Di Ace of Pentacles, aku ngelihat kayak universe sebenarnya ngasih kamu sesuatu. Dan kamu harus melewati situasi ini karena memang aku ngelihatnya kayak kamu memang lagi diajarin untuk lebih bisa ekspresif, lebih mau mengikuti apa yang hati kamu inginkan gitu. Jangan ditekan terus gitu. So bisa jadi selama ini kamu menekan keinginan kamu sendiri. Mungkin untuk membahagiakan orang lain, contohnya orang tua misalnya. Tapi kamu malah menekan keinginan kamu dan pada akhirnya timbul amarah, timbul perasaan ya marah gitu. Dan kamu mencoba mengontrol perasaan kamu, ya nggak bisa. Kamu mencoba mengontrol keinginan kamu, ya keinginan terdalam itu nggak akan pernah bisa dikontrol. Dalam artian selama itu baik. Kadang gini, orang nggak sadar, udahlah nggak usah gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang diinginkan sangat dalam gitu. Ya itu kan namanya kita nyetop diri kita untuk bertumbuh ya sebenarnya. Dan kita nyetop diri kita untuk tidak maju sebenarnya. Yang pada akhirnya pecah sendiri gitu. So this is like the time for you to acknowledge yourself, what you want gitu, what you really want gitu. Kita nggak akan pernah bisa menekan itu semua. Itu akan satu hari itu akan malah akan pecah gitu loh. Dan pada akhirnya akan timbul kemarahan di situ gitu. So you don't do things just because of others gitu. You do things because you want that gitu. Oke, so yang aku lihat di sini lebih ke arah something, ada keinginan kamu yang membuncah pada akhirnya yang amarah kamu jadi meluap gitu. Balik lagi yang tadi aku bilang, bisa itu karena orang tua, bisa juga karena dirimu sendiri. Dan aku lihat di sini ada perasaan menyalahkan diri juga, kayak you're so stupid, you're weak. Be careful of that gitu loh. Orang mengoreksi diri sama menyalahkan diri itu tidak sama. It's totally different. Okay? Yang aku ajarkan adalah mengoreksi diri. Apa sih sebenarnya masalah diri kamu? Bukan menyalahkan diri. Karena menyalahkan diri itu bukan solusi. It's the devil gitu loh. Menyalahkan diri itu bisa membuat kamu frustasi. It's not the right thing to do gitu. Okay? So kita lihat lagi ke depannya akan ada apa buat kamu. Ini at least for the moment ya. Kita lihat lagi. Yang nanti kamu bisa nonton di membership. Yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik join atau gabung di sebelahnya subscribe. Oke? Kita lihat lagi ke depannya bagaimana. Okay? So thank you so much guys for watching. And I'll see you in the next video. Bye.